Halo, selamat jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ada di Bogor, maaf di Sukabumi. Satu tempat yang indah namanya Situs Batu Kujang. Nah, apakah itu Situs Batu Kujang? Nanti kita akan mencari pengetahuan lebih banyak dengan Bapak Juru Pelihara, Pak Wawan. Insya Allah kita akan menggali pengetahuan yang banyak sehingga kita menjadi gamblang, menjadi jelas apa sih ini gitu ya. Baik sahabat, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan hingga kami bisa nanti berbincang banyak dengan Pak Wawan. Ya, saya Wawan Saudu yang ditugaskan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten sebagai juru pelihara di situs megalitik Batu Kujang ini. Nah, situs ini tepatnya berada di lokasi Kampung Penjolaya Girang, RT 04, RW 04, Desa Cisaat, Kecamatan Picung, Kabupaten Sukabumi. Adapun di dalam situs ini, jadi situs ini kompleks, ya, jadi luas, itu areanya luas, dan di dalam situs ini juga terdapat beberapa BCB. BCB itu benda cagar budaya. Jadi BCB itu bendanya seperti ada menhir yang berbentuk kujang, ada menhir yang berbentuk pisau atau disebut kujang dua, ada yang menhir yang berbentuk golok. Boleh nanti sambil kita lihat-lihat ke BCB-nya, nanti bisa lihat-lihat. Dan di sini juga areanya luas, jadi disebutnya kompleks. Berapa hektar nih Pak? Oh, nggak sampai hektaran Bu, cuman di sini areanya, situsnya sama objek-objeknya itu sekitar 5.000 meter persegi. Lumayan Bu, luas ya. Tetapi di sini ada beberapa lokasi lagi dari sini ke arah utara, naik lagi ke arah Gunung Salak itu ada satu lokasi lagi, ada Batu Kursi namanya, situs Batu Kursi. Kenapa disebut situs Batu Kursi? Karena kalau orang-orang itu lebih melihat kepada bentuk. Karena sebetulnya itu menhir Bu ya, di Batu Kursi itu menhir, tapi menyerupai seperti tempat duduk gitu. Ada senderannya ke arah selatan dari utara. Itu menhir itu menyerupai tempat duduk, kayak tempat duduk gitu, tempat tidak ada. Nah, dari Batu Kursi naik lagi ke arah utara lagi sekitar 800 meter naik itu ada yang namanya situs Garuda Ngupuk. Ya, Garuda Ngupuk itu dinamakan oleh orang-orang sekitar situs Garuda Ngupuk atau keramat, katanya itu pasti keramat Garuda Ngupuk. Itu sebetulnya menhir juga, menhir peninggalan prasejarah sama seperti ini. Yang menyerupai satu menhir yang menyerupai dengan sebuah paruh gitu. Paruh, dan itu memang disebut katanya itu Garuda tempat atau disebut keramat situs Garuda Ngupuk gitu. Nah, terus yang kesana itu orang-orang umum boleh atau orang-orang tertentu yang boleh kesana? Sebetulnya umum boleh, Bu, hanya orang-orang tertentu pun juga ada yang memahami tentang sejarah atau jarah gitu, bersyarah gitu. Tetapi ke atas itu sangat ekstrim sekali jalannya, jadi orang-orang jarang yang naik ke atas. Hanya mungkin orang-orang yang penasaran aja, yang pengen tahu atau memang dia senang berziarah gitu. Ada yang naik ke atas. Nah, dari Garuda Ngupuk ada lagi ke atas lagi Bu, di puncak gunungnya, puncak gunung Salaknya, Gunung Halimun Salak, salah satu Bu. Jadi puncak Salah manik satu, itu? ya puncak manik disebutnya. Sekarang ini disebut puncak manik, kalau dulu puncak gunung Salak aja, karena ada satu makom ya. Itu juga saya lihat sepertinya mungkin bukan kuburan ya, tetapi petilasan juga. Tapi karena di sana tidak masuk cagar budaya ya, itu jadi hanya keramat saja, dikeramatkan oleh orang-orang. Maka di situ sudah dibangun, ada tempat ibadahnya, ada tempat istirahatnya. Karena itu tidak masuk cagar budaya, tetapi dikeramatkan oleh orang. Itu namanya Pangeran Santri. Nah, dari sini jalan kaki 6 jam. 6 jam gitu, 6 jam. Itu namanya keramat Pangeran Santri. Ada yang mengurusnya Abah Idim namanya. Dulu sama barengan dengan saya juga di sini sekitar tahun 90-an. Nah, kalau kembali lagi ke sini Bu, kalau saya dari awal dulu ikut sama Abah Uci, bapak pribadi, bapak saya, bapak kandung saya. Kebetulan Abah Uci itu dia senang sejarah atau senang, dulunya mungkin sekolahnya belajar arkeologi gitu kan dengan guru-gurunya. Nah, setelah mungkin sampai kita sama ibu saya di sini ketemu ini, dia rawat, dia urus gitu. Kalau mau ke gunung cari kayu bakar, mampir dibersihkan.
Nah waktu itu di usia saya masih kecil Bu, masih di sekitar tahun, kalau Abah Uci katanya dulu di sekitar tahun 1963 sudah lahir, Pak. ikut merawat Sudah, ini gitu, bukan ikut, sudah kalau pulang dari gunung gimana mampir Jadi dibersihkan. sudah ada ketertarikan Ya, itu ya, ya, Pak gitu. ya. Karena Abah Uci Kepeduliannya itu ada. satu paham dengan sejarah, kedua dia hobi gitu, hobi seneng dengan, jadi ketemu di mana aja dirawat, dibersihkan, walanya selewat. Tapi kalau di sini, kalau karena dekat dengan perkampungan dengan rumah, jadi sering ke sini dibersihkan. Dulu hanya satu gunung, berapa gunungan dulu, 3 gunungan aja Bu. Yang satu itu di depan tuh yang dekat Merek, kemudian di Batu Kujang itu, kemudian yang ini yang sekarang disebut Kujang 2. Itu jadi sekarang dinamakannya situs Kujang 1, Kujang 2. Tapi yang dikenal di masyarakat Batu Jolang Bu, karena sebetulnya itu dolmen ya, dolmen jadi ukurannya besar, lebar gitu, jadi Pak, dolmen mendatar. artinya Dolmen itu lebih kepada meja batu, mungkin disebutnya dolmen. Ya. Jadi ada Kujang itu menhir Bu. Jadi menhir itu tempat pemujaan gitu ya, Pak? tempat ya seperti itulah, mungkin karena kita lihat dari arah selatan Bu, ada undakan-undakannya, dan intinya Batu Kujang ini mungkin dulunya memang pusat peribadahannya di situ atau pemujaan. Nah dari sekitar sini ada beberapa BCB itu, ada Kujang 1, ada Kujang 2, ada Batu Jolang. Nah saya sekarang dari dulu sukarelawan Pak Bu ya, dari sekitar tahun 1982 sudah ikut sama Abah Uci di usia saya 10 tahun. Nah, kebetulan setelah ikut sama Abah, saya juga udah dewasa, seneng juga merawat tempat-tempat kayak gini, ketemu di mana sampai lewat dan jadi jalan-jalan dan bersihkan. Tapi saya menetap di sini untuk bertekad, untuk berniat dengan sukarela, lillahi ta'ala lah bahasanya, karena Allah gitu. Saya rawat terus sambil berkebun. Setelah saya dewasa juga terus saya rawat, dan sampai saya punya keluarga, punya istri, saya tinggal di sini Bu, di tengah ini nih, di dekat pohon kelapa itu tuh, sampai berapa tahun lah di sini. Nah dari situ mungkin dari pemerintah banyak yang menyurvei itu. Setelah itu mungkin ini disurvei, didata, ternyata ini cagar budaya gitu Bu. Nah setelah itu masuklah ini cagar budaya, terdaftar ini cagar budaya sampai ke BPCB Banten gitu. Nah dari situlah saya dari tahun 96 kalau nggak salah, saya diangkat menjadi tenaga honor BPCB, dulu Suaka Bu, Suaka Purbakala, jadi sekarang jadi BP3, nah sekarang jadi ganti lagi namanya jadi BPCB gitu. Jadi BPCB itu Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dari situlah sampai sekarang saya dari sampai tahun 2008 alhamdulillah saya diangkat menjadi pegawai oleh BPCB sampai sekarang alhamdulillah. Jadi alhamdulillah perjuangannya sangat panjang dan lama sekali. Jadi mungkin dari tahun 90 sampai sekarang, jadi dari mulai sukarelawan saya datang merawat ini, dan alhamdulillah sampai jadi pegawai. Dan kerjanya di sini aja begini Bu. Dan juga saya di samping juru pelihara sekarang oleh dari BPCB Banten itu juga ditugaskan untuk memonitoring yang ada di wilayah Kabupaten Kota Sukabumi gitu. Karena sekarang suasananya pandemik Bu, jadi mohon maaf ini saya nggak pakai masker Ya, Bu, jadi mohon maaf juga saya buka ya Pak. saya. Nggak Tapi apa-apa karena ya, Pak, ya. sekarang sudah kondusif, Sudah agak ini kok, agak alhamdulillah sudah ini lagi lah gitu, udah kondusif lagi. Jadi sekarang lagi udah sebetulnya kunjungan udah dibuka lagi tapi masih dibatasi. Nah, Ini jadi dibuka untuk umum sejak kapan Pak? dari dulu juga ini bebas umum dan tidak ada pungutan distribusi apapun di sini, bebas berkunjung. Namun saya sampaikan kepada pengunjung maupun yang berjaroh, saya tidak lupa untuk menyampaikan kepada para pengunjung ini tolong tetap dijaga dan dilestarikan kebersihan maupun keamanannya gitu. Itu aja sih gitu. Setelah itu jadi saya sampai sekarang alhamdulillah menjadi juru pelihara BPCB yang ditugaskan oleh BPCB. Adapun kaitan dengan sejarahnya, jadi banyak versi Bu, gitu, banyak versi. Menurut orang-orang tua Bu, menurut orang-orang tua termasuk Abah Uci sendiri. Tapi kalau Abah Uci itu paham dengan prasejarahnya, paham dengan sejarahnya dari kerajaan itu. Cuman kalau di masyarakat itu atau cerita rakyatnya ini lebih kepada cerita Prabu Siliwangi Bu, gitu. Dan yang paling
dikenal kan cerita di Jawa Barat itu kan Prabu Siliwangi itu. Betul. Karena di versi kebanyakan versi karena menhir ini yang satu yang besar itu menyerupai dengan sebelah kujang gitu Pak. Kujang pusaka, konon ceritanya katanya kujang itu kan pusakaannya Prabu Siliwangi gitu. Nah, hasil eskapasi para ahli termasuk tentang juga BPCB ya, hasil eskapasi maupun arkeologi ini tinggalan prasejarah Bu. Oh, jadi Ya, sebelumnya sebelum Siliwangi ini sudah ada, atau sebelum kerajaan Prabu Siliwangi ini sudah ada di masa prasejarah zaman tradisi megalitik. Hasil eskapasinya ini 2000 tahun sebelum Masehi gitu. Tetapi cerita di masyarakat atau cerita rakyatnya ini peninggalan Prabu Siliwangi gitu, karena ini bentuknya kujang gitu. Tetapi hasil eskapasi ini, tapi ini memang belum ada eskapasi atau penelitian yang lanjut atau pemugaran belum ya, hanya eskapasi saja. Itu hasil eskapasinya ini peninggalan prasejarah, jadi perkirakan 2000 tahun sebelum Masehi gitu. Jadi versi di masyarakat atau cerita rakyatnya ini kebanyakan petilasan Prabu Siliwangi gitu. Tapi karena mungkin setelah prasejarah mungkin tubuh kerajaan mungkin ini dilestarikan juga di masa kerajaan, atau mungkin diambil simbolnya, mereka mengambil simbolnya dari kujang ini, bisa mungkin seperti itu ya, Pak, ya. Tapi karena sekarang sudah teknologinya sudah bagus, sudah canggih, jadi mungkin dibuatnya lebih bagus lagi gitu, dibuat dari logam gitu. Nah, dari situlah ceritanya Bu, kebanyakan versi ini petilasan Prabu Siliwangi, tapi hasil eskapasi para ahli arkeolog maupun BPCB ini tinggalan prasejarah zaman tradisi megalitik. Berarti dulu itu mereka beragama apa Pak? Hindu atau animisme atau apa? Kalau di zaman prasejarah mungkin belum Bu ya, belum ada kepercayaan. Tapi katanya kalau di masa megalitik ini, di masa prasejarah zaman tradisi megalitik ini, mereka sudah meyakini bahwa alam ini ada yang menciptakan. Ya, mereka sudah bisa membuat tempat yang paling tinggi dan menghadap kepada yang paling tinggi. Rata-rata Bu, kalau situs seperti ini, batu kujang ini dari arah utara, dari arah selatan ke utara, menghadap berorientasi ke arah utara Bu ya, dan di sebelah utaranya ada gunung yang paling tinggi. Ini Gunung Kisalak, ini sebelah sini Gunung Kisalak. Nah, ini kan dari utara dari selatan ke utara. Di sini menghadap, di sini tepat di lembah, tapi posisinya paling tinggi. Dikelilingi ini, di sini dikelilingi bukit-bukit, sebelah sana bukit, sebelah sini bukit, sebelah sini bukit, dan di kiri kanan ini mengalir dua sungai, yaitu di sebelah barat Sungai Cileer, di sebelah timur Sungai Cisaat, dan mengalir ke arah selatan Pelabuhan Ratu gitu, aliran air ini gitu. Dan muaranya di ujung situs ini, jadi menyatu begitu di sini. Jadi ceritanya ini di situs ini dihapit oleh kedua sungai. Memang betul ada Bu. Terus Pak, maaf, itu kan tadi tempat pemujaan ya, boleh dibilang ya, kayak batu kujang satu, batu juga. Nah, kalau seperti ini makam atau tempat pemujaan juga Pak? Ini sama Bu. Petilasan juga, tapi mungkin ini mungkin tempat berkumpulnya sebelum masuki ke tempat pemujaannya, mereka ada beberapa kelompok mungkin sebelum masuk ke intinya, mereka mungkin berkumpul bekas kumpulan-kumpulan gitu. Jadi dari satu objeknya seperti ini, seperti di sana kan seperti bekas riungan gitu, kumpulan. Termasuk ini ya Pak? Ya, termasuk ya? Ini ya kayak gitu. Ada seperti tempat duduk kayak gitu. Jadi bukan makam ya? Jadi bukan makam, ini peninggalan Bu, peninggalan masa prasejarah.
juga temen itu Kang Denny itu. Iya Denny. Iya. Itu ke sana. Yang di Gunung Padang, Kang Menang banyak di situ jumpanya. Ada semua sudah dokumennya kami Pak. Oh, Iya. Iya, alhamdulillah. Nah ini namanya kujang 2 Bu. Ini disebut Ini berapa tingginya Pak? ini kalau saya lupa, tapi udah saya hitung, udah saya dokumentasikan, cuman saya lupa Bu kalau ukurannya gitu. Kalau yang ini ya kurang lebih ini semeter lebih lah Bu gitu. Tertanam di bawah lagi panjang nggak Pak? Oh, Apa cuma disandarin ini Pak? kemungkinan ini tapi mungkin lebih panjang ke atas. Kalau kita lihat di kiri kanannya ada lagi, jadi kuat. Tetapi mungkin seimbang di ya sekitar ke bawahnya sekitar 1 atau 1,5 meter lah. Tapi karena memang belum dipugar, jadi kita belum tahu ke bawahnya. Kita lihat dari permukaan ke atas saja yang satu. Ini namanya kujang 2 karena cerita legenda dari atau cerita rakyatnya, karena kujang 1 Prabu Siliwangi itu, kujang 2 katanya itu Prabu Kian Santang anaknya gitu. Tapi itu cerita rakyat ya, ya, yang gitu ya. versi mereka Ya, ya Pak menurut ya. versi masing-masing itu. Tapi kalau hasil tadi itu Penelitian kan hasil tadi, penelitian ini kan prasejarah. Prasejarah ya. Itu kita juga tidak apa namanya silakan saja itu kan versi itu Nanti kan. jadi perdebatan Iya, panjang iya, ya Pak tidak, ya. tidak jadi ini ya silakan saja. Oke. Cuman saya tetap sampaikan ini tinggalan prasejarah. Nah ini namanya kujang 2 dan ini bentuknya segitiga Bu. Iya itu lancip ya Pak Ya, ya. lancip, kemudian ininya tajam karena tinggi sekali kayak hasil ukiran. Tapi kalau dulu mungkin belum ada alat-alat seperti itu, tapi ini sangat Tapi Kak keren loh Pak iya, ya. iya. Zaman dulu tidak mau, istilahnya alat-alatnya masih biasa tapi menghasilkan satu bentuk yang indah. yang bagus ya. Iya. Yang seperti sudah berdiri juga, tapi karena mungkin dekat alam, bisa juga kalau yang sudah begini tidak bisa Mudah ya takut merubah ya. atau mendirikan lagi karena itu harus dengan tim ahli. Ya, harus dengan tim ahli dan yang dari ahli yang untuk negara. Bentuk batunya kan ini mehernya kecil, Iya. ada mehernya besar. Apa Iya. itu punya makna khusus Pak? Punya arti juga kira-kira? Mungkin ada karena yang ada yang besar, ada yang cuman namanya yang berdiri namanya sama aja menhir. Mungkin dulunya ada Apakah batu strata gitu ya Pak ya? ya gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin kira-kira. dulunya variasi, mungkin dulu yang punyanya berbeda-berbeda gitu. Kalau dilihat dari sini, kelihatan di sana kita. Oh jadi ini iya apa istilahnya tahap pertama Iya, itu tahap tahap kedua Ya, jadi paling tinggi Ya, jadi- ya Pak ya. ya, jadi batu kujang itu paling tinggi. Oh kayak di Cibalai juga berstrata begitu ya. Nah kalau kita lihat dari sini mah Bu, ini lokasi ini Iya. punden pertama, yang kedua batu kursi itu yang ada bendera merah itu Bu. Nah yang ketiganya baru dangu itu, jadi undakannya lebih besar. Gitu. Itu dua. Ini satu, ini satu. Itu satu. Oh ini yang besar. Ya. Iya. Baik sahabat, di area yang luas ini ada satu batu yang tampaknya biasa tapi ternyata pada saat dipukul bisa mengeluarkan bunyi. Kita coba ya, silakan Pak. Ini namanya batu berbunyi. Seperti gong yang dipukul, suaranya menggema. Ya Allah, kebesaran Allah ya Pak. Ya. Alhamdulillah tuh ya. Batu berbunyi di situs Batu Kujang Sukabumi. Yuk. Bapak kita beritahu ke para pemirsa bahwa ini salah satu tempat yang tertinggi dari hamparan ini dan mungkin bisa diperjelas maknanya, terus juga ukuran dan seterusnya. Silakan. Jadi ini memang puncak pundernya di sini atau tempat pusatnya atau puncaknya ini namanya Kujang 1 dan tingginya kujang ini
2 meter 5 cm, tingginya lebar sekitar 60 cm, lebar bawah 40, lebar atasnya karena runcing itu ya jadi 10 cm atasnya. Lebar tengah 60, lebar atas 10 cm, tebal juga 10 cm dan lebar bawah 40 cm. Jadi betul-betul menyerupai kujang Menyerupai ya Pak kujang. ya. Betul, ya. Dan yang asiknya dengan alat-alat yang sederhana bisa membuat yang lancip seperti Iya, ini ya. iya. Hebat. Teknologi zaman dulu itu ternyata keren ya Pak ya. Sudah bagus. Maju itu, mutakhir sudah banget. Oh, itu motor bisa masuk ya Pak? Bisa. Saya naik sini boleh Pak? Silakan Pak. Iya, boleh. Iya, pengunjung. Biasanya hari Jumat berziarah. Iya. Nah, ini batu jolangnya Bu yang dikenal di masyarakat, ini batu jolang. Sebetulnya Artinya ini jolang apa Pak? jolang itu. Batu jolang. Nah, ini kalau untuk para ahli arkeologi ini namanya dolmen. Oh, yang ukurannya pakai lebih besar. meja. Meja. Udah ke Bapak ini deh. Bentar, Bapak video satu dulu. Menhir atau apa? Kalau ini termasuk Dolmen juga? dolmen. Iya, kalau ini mungkin punya menhir karena mungkin roboh ya salah.